واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mengawali majelis berkah kita di waktu yang berkah ini dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberikan nikmat untuk kembali hidup dengan dibangunkan kita daripada tidur di setiap paginya. Kita berdoa mudah-mudahan nikmat yang besar ini nikmat yang membawa kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan duduknya kita dalam taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini juga yang menjadi asbab kita semua telah mendapatkan syafaat al-uzma, syafaat yang teragung, yaitu syafaat dari Al-Habib baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita kembali meneruskan kajian pada kitab yang istimewa yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang bicara tentang fisik dan akhlak serta budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca umul kitab terlebih dahulu. Saya diminta untuk memimpin, dihadiahkan khusus untuk istri kepada Bapak Al-Muzani almarhumah yang kembali ke hadiratnya 2 hari yang lalu, Ibu Nur Aini binti Husin Sunni. Kita doakan insyaallah mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal baik di kehidupan dunia sebagai penerang makbarahnya dan kuburannya, dan keluarga yang ditinggalkan insyaallah diberikan kesabaran yang berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir bulan yang lalu, pembahasan kita sudah sampai di cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Cara Rasulullah membaca Al-Quran yang kita sampaikan bahwa beliau kalau membaca Al-Quran pertama tartil, warattilil Qur'ana tartila. Makna tartil di situ bersesuaian dengan tajwid, hukum-hukum hakam seputar bacaan Al-Quran. Alhamdulillah sudah kita habiskan itu, dan kita sambung hari ini bab yang berikutnya masih dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Bab yang dimaksud adalah bab yang ke-45, bab majaa fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang bicara tentang tangisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita coba lihat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab Syama'ilnya yang berhubungan tentang tangisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dari seorang sahabat namanya Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah Asy-Syikhir, ya, berkata dia, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Suatu waktu aku mengunjungi Rasulullah. Sewaktu beliau sedang sholat. Jadi waktu Abdullah ini datang, Nabi sedang sholat. Kata para guru kita, maksud sholat di sini besar kemungkinan adalah sholat sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walijau fihi azirun ka'aziril irjali minal buka'. Waktu aku melihat Rasul itu sedang sholat, terdengar tangisan beliau yang berbunyi, ya, seperti air yang sedang menggelegak. Ya, kita masak banyu, masak air menggelegak, apa menggelegak maksudnya melotak. Kita nyerang ke banyu itu panas kan, itu kan ada macam bunyi itu, gedek gitu kan. Tutup pancinya juga kadang-kadang terangkat-angkat gitu kan. Nah begitu. Jadi terisak. Nah begitu maksudnya. Jadi seolah-olah seperti begitu ya. Waktu sahabat Abdullah ini dalam kesempatan tersebut datang dan melihat Rasulullah sedang sholat. Jadi hadis yang pertama tentang tangisan Rasulullah ini bicara tentang nangisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat beliau. Nah ini menjadi dalil ya, bahwa kalau ada misalnya orang yang sholat, baik itu imam atau makmum atau nangis bersama-sama, imam nangis, makmum nangis, maka itu tidak membatalkan sholat. Sebab pernah saja ada yang bertanya waktu membahas tentang fikih sholat itu, Ustaz, apakah menangis di dalam sholat membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Justru Nabi SAW, kita akan dapatkan banyak riwayat yang menyebutkan tentang beliau nangis di dalam sholatnya, ya. Karena tak bisa dipungkiri di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bisa membuat orang menangis, terutama ketika bicara tentang kalau Nabi, ya, kehidupan akhirat, terutama ketika misalnya disebutkan atau dibacakan ayat-ayat yang bicara tentang siksa, tentang azab, tentang neraka, tentang jahanam. Ya, kalau tentang ibadah Rasul seperti yang pernah kita bahas dalam bab ibadahnya Rasul, Nabi kalau sholat malam itu selain bacaannya yang lama, itu yang membuat kaki beliau bengkak-bengkak, beliau juga tiap kali ketemu ayat-ayat tertentu menghentikan bacaan dan berdoa. Termasuk misalnya kalau sampai di ayat yang bicara tentang neraka, maka beliau akan berhenti dan berdoa. Dia meminta kepada Allah, minta jauhkan dari siksa neraka itu. Sebagaimana kalau ketemu misalnya dengan ayat yang bicara tentang nikmat dan surga, beliau juga berhenti dan meminta, berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai ahli surga tersebut. Nah ini ya, jadi tidak menjadi masalah orang menangis di dalam sholat, bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak faktor orang menangis dalam sholat, ya, banyak. Konteks kita hari ini banyak. Pertama, bisa orang menangis dalam sholat karena dia memang betul paham dari ayat yang dia baca dan ayatnya mungkin menyentuh bagi dia saat itu sehingga menangis, ya, sehingga menangis. Ini saya pernah belum ceritakan kalau di majelis masjid kita ini, ya. Saya teringat betul umrah yang 2019 itu waktu Syekh Abdurrahman As-Sudais, ini imam paling senior, ya, kalau saya tak silap di Masjidil Haram. Banyak imam yang lain tapi muda-muda, ya. Beliau termasuk yang sepuh, ya, di antara imam-imam yang masih ada hari ini di sana. Bersama dengan Syekh Suraim, ya, itu bacaannya populer itu. Waktu kita misalnya nunggu subuh, nunggu maghrib, galak di setel oleh radio itu, ya, itu bacaan beliau. Kadang-kadang bercampur antara Syekh Suraim dengan Syekh Sudais, ya, karena iramanya mirip-mirip.
Nah itu beliau membaca surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu bagus betul ya. Banyak ayat yang menyentuh. Mulai dari inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Mulai baca dari sekitar situlah beliau dia. Nanti ada di bawahnya iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Oh, itu tentang muhasabah. Puncaknya itu di rakaat yang kedua beliau itu membaca tentang ayat yang menyuruh berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ayat yang berbakti kepada kedua orang tua. Ayat yang populer itu. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Jangan berkata untuk orang tua. Itu kalau yang dari awal tadi sudah menangis beliau itu di ayat tertentu kayak iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Mungkin 2-3 kali beliau ulang di ayat itu dan beliau sesungguhkan. Beberapa jamaah itu yang paham tentunya, karena ini faktor pertama, orang menangis dia paham, ikut menangis karena syahdu ayatnya itu ya. Nah puncaknya itu di rakaat yang kedua, waktu ayat yang tadi, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, sampai di ayat yang berikutnya itu, wakhfid lahumā janāḥadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Itu kan sering jadi doa itu ya. Doa kita untuk orang tua itu iktibas diambil dari ayat ini. Sehingga saya masih ingat, mungkin 10 kali beliau ulangin itu. Wakhfid lahumā janāḥadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Nangis dia. Oh itu mungkin sudah satu masjid lah nangis galau ya. Nah, kalau itu paham yang gitu kan, imam ini maco ayat untuk tua, sehingga orang menangis. Itu satu faktor ya. Faktor yang kedua bisa ya menangisnya karena banyak orang menangis. Jadi memang nangis. Kemungkinannya ada. Macam tadi ya, sholat berjamaah tadi. Karena yang sebelahnya nangis, dak lemak mana aku dah nangis. Nangis juga dia, memang nangis terbawa maksudnya. Bukan masalah dak lemak, terbawa suasananya itu. Harunya itu. Bisa juga orang menangis karena sholatnya itu diawali dengan rasa dan hajat yang perlu niat dengan Allah. Mungkin dia sedang ada masalah. Orang kalau sedang ada masalah itu biasa sholatnya khusyuk, walaupun tidak pernah mengikuti pelatihan sholat khusyuk. Ya. Kan ada itu ustadz yang nasional itu yang khas atau khusus untuk pelatihan sholat khusyuk. Ada yang kenal Ustadz Abu Sangkan, ya, bisa dilihat di YouTube beliau. Saya kebetulan pernah ikut pelatihan beliau 2 hari. Mahal itu, saya lupa berapa juta, 10 tahun yang lalu. Tapi saya gratis waktu itu, waktu di Papua, karena saya yang temankan beliau selama di situ. Mahal, 2 hari pelatihan itu Pak, nak sholat khusyuk itu. 2 hari itu dari pagi sampai sore. Ustadz Abu Sangkan, ya, bisa dilihat di YouTube itu. Sudah kemana-mana beliau, tapi kesininya agak jarang. Sudah ada juga buku beliau. Sudah lama beliau itu. Saya ikut daurah beliau itu 2010, 11 tahun yang lalu, ya. Masih di Papua. Nah ini jadi khusyuk waktu pelatihan khusyuk. Dilatih, namanya dilatih ya. Sama baca kita melok seminar motivasi misalnya ya. Termotivasi gitu deh pas seminarnya itu ya. Nah tapi kalau orang yang sholat sedang ada masalah, itu biasanya walaupun dia tak pernah ikut pelatihan sholat khusyuk sholatnya itu. Kadang-kadang angkat takbiratul ihram pun tak gemetaran itu. Allah. Karena merasa dia sedang betul-betul berhajatnya dengan Allah, ya, dia berhajatnya dengan Allah. Nah itu faktor beberapa yang membuat orang menangis, ya. Kalau ada sebab-sebab yang lain, mungkin sebab-sebab yang lain itu tambahan-tambahan, ya. Lagi sholat nangis, ngapo? Rupanya dia ngigit di kaki itu misalnya, ya. Nangis kesakitan, ya. Mungkin tambahan-tambahan itu. Tapi faktornya biasanya yang tadi kita sebut. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita sampai di titik paling tidak kita kemudian menangis karena kita betul-betul khusyuk dalam sholat. Termasuk misalnya, subhanallah, kalau sampai kita memang paham terhadap apa yang dibaca itu. Nah ini memang harus diusahakan. Dan kemarin kita juga sebut ya dalam bab membaca Al-Qurannya Nabi SAW, bahwa Nabi itu menyuruh kita kalau membaca Al-Quran itu diantaranya membacanya dengan syahdu. Kalau bisa nangis, kalau tidak bisa maka berpura-pura menangis. Nah, sampai sebegitunya kan. Jadi begini ya,
Itulah yang disampaikan dalam hadis riwayat Abdullah Asy-Syikhir ya. Baik, pertama itu. Selanjutnya Abdullah ibn Mas'ud berkata, qala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku oleh Rasulullah, iqra alayya, Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Qur'an untuk aku. Fakultu, ini mungkin kali pertama dia mendengar perintah itu. Kalau berikutnya sudah pengalaman dan dipinta Rasul, dia tak mengucap ini lagi. Ini mungkin kalau dilihat dari redaksinya itu adalah waktu pertama kali mendapatkan perintah ini dari Nabi. Ya Rasulullah, Rasul, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah saya hendak membacakan Al-Quran yang justru Quran itu turun kepada engkau? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya. Kalau ditambahkan mungkin dalam bahasa kita itu, bacalah baik Ibnu Mas'ud, aku pengen dengar bacaan itu dari orang yang lain. Bacalah kemudian faqara'tu ya. Karena ini ceritanya Ibnu Mas'ud yang menyampaikan. Maka saya membaca surah An-Nisa, saya membaca surah An-Nisa hatta balaghtu, sampailah bacaanku itu pada ayat wajibna bika ala haula'i syahida. Motong separuh ayat ini, lupa lagi ayat berapa? Ayat berapa Ustaz? Oke, fa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat berapa lagi? Masih pangkal-pangkal ya? Iya. Yauma izi yawaddul ladzi setelahnya ya. Itu tentang apa itu ya? Jadi ketika sampai di situ, kata Ibnu Mas'ud, qala, berkata lagi Ibnu Mas'ud, fara'aitu aynayya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Saya melihat, kata Ibnu Mas'ud, kedua-dua mata Rasulullah itu basah oleh air mata. Jadi beliau nangis ya. Kalau tadi itu sebelumnya Rasulullah meminta kalau membaca Al-Quran berusaha untuk menangis, atau kalau tidak pura-pura menangis. Nah, ini Rasulullah dalam kondisi mendengarkan bacaan orang lain. Jadi memang mendengarkan bacaan orang lain itu pun dicontohkan oleh Nabi. Kita kadang-kadang, termasuk saya ya, kalau di tempat-tempat tertentu misalnya bisa jadi makmum, kadang-kadang pengen jadi makmum kita itu. Paham mungkin ya beberapa asatidz yang lain juga, terutama di tempat tinggalnya. Sebab kalau kita latih cukup di situ pasti jadi imam ya. Kadang-kadang akhirnya dilambat ke dikit ya. Datang ke musola, masuk ke WC dulu, kadang sambil ada hajatnya, tapi agak dilambungnya dikit. Muka rahasia gitu. Jadi kadang-kadang ada yang begitu. Ya, ketemu beberapa ustaz juga kadang-kadang lambat, pokoknya disengaja dikit lambat agar kemudian jadi makmum. Ya, motifnya kadang-kadang memang pengen dengar bacaan orang juga. Kita pengen mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari lisan saudara-saudara kita ya. Kadang-kadang kalau kita kemudian dengar, lebih ini lagi, lebih meresapi lagi. Kalau kita jadi imam itu kadang fokusnya itu kepada bacaannya supaya jangan ada yang salah, jangan ada yang lupa. Kadang-kadang ya, terutama ketika hafalan kita belum terlalu lancar. Nah, tapi kalau kemudian kita menjadi makmum atau misalnya kita dengar kebacaan kawan, itu bisa sambil ngeresapi betul, lebih lagi maksudnya begitu ya. Nah, sama seperti Rasulullah ini, dan itulah yang waktu pertama kali dipinta oleh Rasul kepada Ibnu Mas'ud sampai bertanya, Nabi, aku bakal bacakan ayat atau Quran yang justru itu diturunkan kepada engkau. Nah, jawaban Nabi kan tadi sudah sangat jelas. Uhibbu, saya senang, kan uhibbu itu saya suka. An asma'ahu min ghairi, aku pengen dengar dari lisan orang yang lain ya. Nah, jadi jangan sungkan kalau kemudian suatu saat ada misalnya mungkin saja kita yang minta kepada orang lain atau orang lain yang minta kepada kita, kan bisa begitu keadaannya. Bisa kita minta bacakan Al-Quran dari lisan kawan kita, atau kita yang diminta oleh kawan kita untuk dibacakan kepada mereka Al-Quran. Terus sudah, jadi dua keadaan sudah ya. Pertama, waktu Nabi sedang sholat. Yang kedua, waktu dibacakan kepada beliau ayat Al-Quran. Yang selanjutnya dari Abdullah ibn Amr, dia berkata, agak panjang ini ya, hadisnya panjang, saya bacakan artinya. Suatu hari, inkasafatis syams, zaman Rasulullah itu berlaku gerhana, terjadi gerhana ya. Lalu Rasulullah, sebagaimana yang kita pahami, kalau terjadi gerhana beliau sholat.
Kalau gerhana matahari dalam fiqh disebut sholat khusuf. Kalau gerhana bulan sholat khusuf, ya bil kha, untuk sholat gerhana bulan. Beliau sholat lama, sholat beliau itu kalau sholat gerhana berdiri lama, sehingga seolah-olah kalau beliau itu dikatakan beliau itu tidak akan ruku lagi, saking lamanya berdiri. Beliau ruku lama sehingga kami mengira tidak akan i'tidal. Beliau berdiri pada waktu i'tidal lama sehingga kami mengira beliau tidak akan sujud. Kemudian beliau juga sujudnya lama sehingga kami mengira tidak akan bangun. Ya, memang lama salat beliau untuk salat yang gerhana ini. Maka ketika beliau bangun, ya, ketika Nabi bangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaca doa, ya, dengan suara yang tersekat-sekat karena menangis, ya, tergugu, ya. Rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum wa ana fihim. Rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfirun. Ini doa Nabi itu, ya. Ya Tuhanku, bukankah Engkau sudah berjanji tak akan siksa mereka selagi aku masih ada bersama mereka? Wahai Tuhanku, bukankah Engkau pun telah berjanji tak akan siksa mereka yang senantiasa beristighfar minta ampun kepadamu? Sekarang ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Falamma shalla raka'ataini, ketika selesai sholat, injalatis syams, matahari kembali terang. Faqama fahamidallah, Nabi kemudian berdiri dan memuji Allah. Wa athna alaihi, thumma qala, lalu kemudian Nabi berkata, inna syamsa wal qamar, ini yang sering dibaca oleh khutib gerhana, ya, ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idzan kasafa fafza'u ila zikrillah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Gerhana itu tak berlaku disebabkan oleh kematian atau kelahiran seseorang. Apabila berlaku gerhana, maka kata beliau, bercepatlah kalian itu untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mana yang berhubungan dengan nangis tadi? Waktu Nabi kemudian berdoa, ya, setelah kejadian atau saat kejadian gerhana itu, beliau berdoa dengan doa yang tadi dan terlihat beliau menangis. Karena memang kejadian gerhana itu kejadian yang istimewa. Bukan kejadian yang semestinya bahwa wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Bukan garis edar yang dia mungkin nyimpang dikit begitu, ya, kejadian gerhana itu sehingga terjadilah baik gerhana matahari atau gerhana bulan, ya. Dan itu bisa mirip-mirip lah dengan awal-awal kejadian kiamat begitu, ya. Termasuk misalnya matahari akan terjadi berbalik dari arah edar yang sebenarnya. Matahari terbit dari sebelah barat, ya. Nah, karena itu Nabi penuh harap betul berdoa. Seolah-olah kemudian Nabi meminta betul dengan Allah dalam doanya itu. Jangan ya Allah ini jadi siksa sedangkan saya masih ada bersama mereka. Jangan siksa ya Allah sedangkan di antara mereka ada yang beristighfar. Nah, ini. Lalu kemudian di penggal yang kedua tadi itu Nabi terangkan lagi bahwa kejadian seperti gerhana itu tidak ada sangkut pautnya dengan baik kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Mengapa Nabi menyebut begitu? Karena ada pemahaman di antara orang-orang Quraisy, kalau terjadi gerhana, mereka beranggapan, oh akan lahir si fulan, oh akan mati si fulan. Dan Nabi kemudian terangkan bahwa tak ada hubungannya dengan perkara itu. Justru kemudian kita diminta untuk semakin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hadis yang berikutnya. Jadi yang ketiga tadi, menangisnya Rasul pada waktu berdoa dalam sholat gerhana. Hadis yang berikutnya diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi wa sahat ummu Ayman faqala yani sallallahu alaihi wasallam atabkina 'inda Rasulillah faqalat alastu araka tabki qala inni lastu abki innama hiya rahmah innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli hal
inna nafsahu tunza'u min baini jambayhi wa huwa yahmadullaha tabaraka wa ta'ala. Jadi cerita Ibnu Abbas ini, Rasulullah satu waktu mengangkat cucunya yang hampir meninggal dunia, lalu diletakkan di pangkuan beliau. Cucunya meninggal di pangkuan Rasulullah. Cucunya Ibnu Abbas, ya, maksudnya begitu. Ummu Aiman menangis dengan kuat. Rasulullah menegurnya, wahai Ummu Aiman, mengapa kamu menangis di hadapan Rasulullah? Ummu Aiman menjawab, bukankah engkau pun pernah menangis Rasul? Dalam kejadian orang yang meninggal, ya. Menangisnya kapan Rasulullah itu menangis waktu anaknya Ibrahim, anak Nabi SAW, lelaki Ibrahim. Dalam riwayat yang lain ditemukan bahwa beliau menangis, ya. Lalu Rasulullah berkata bahwa tangisanku itu tangisan rahmat, ya. Tangisan itu bukan tangisan ratapan seperti ratapan orang-orang jahiliyah Quraisy, ya. Karena itu ratapan betul-betul menangis seolah tidak menerima takdir. Kalau perempuan jahiliyah itu misalnya sampai mengoyak-ngoyakkan baju, menarik-narik rambut, nah itu yang kemudian terlarang. Tapi tangisanku adalah tangisan rahmat. Orang beriman, kata Nabi, selalu dalam keadaan baik di setiap keadaan, sehingga jika nyawanya pun sedang dicabut pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pernah atau belum pernah saya ceritakan, saya mendengar suatu waktu seorang habib sedang berceramah. Beliau menceritakan tentang kejadian salafun saleh, saya terlupa siapa nama ulama yang diceritakan. Ketika sedang majelis, lalu kemudian tiba-tiba datang seseorang dari arah luar, langsung menghadap beliau di depan, ya, di tempat beliau menyampaikan majelis tersebut. Lalu memberi kabar, membawa berita yang datang ini, ibunya di rumah baru saja meninggal dunia, ya, baru saja meninggal dunia. Itu kalimat yang seketika terucap dari ulama ini dan terdengar oleh jamaahnya. Beliau mengucap alhamdulillah, ya, mengucap puji kepada Allah. Oh, ini kalau kejadian begitu bisa rame itu. Oh, Ustaz itu waktu emaknya meninggal langsung mengucap alhamdulillah. Ini Ustaz ini tak betul, Ustaz ini, ya. Ya. Kenapa dia mengucap hamdalah? Apa banyak warisan emaknya tuh ditunggu-tunggunya? Bukan, ya. Itu pengucapan alhamdulillah ala kulli hal. Puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Ya, kan ada dua bentuk hamdalah. Nanti di kitab fikih saya mengaji tentang itu, ya. Kalau kita dapat nikmat, kalau mau sempurna hamdalahnya itu, kita mengucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu sunnahnya begitu. Segala puji bagimu ya Allah, yang dengan nikmat-nikmatmu sempurna segala kebaikan. Kalau ketemu dengan sesuatu yang tak menyenangkan, mungkin musibah, mungkin cobaan, mungkin menyakitkan dan sebagainya, maka juga disunnahkan mengucap hamdalah. Tapi hamdalahnya alhamdulillahi ala kulli halin, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada tambahan ala kulli hal. Puji bagi Allah untuk semua keadaan, termasuk keadaan yang menurut kita tidak bagus tadi itu. Menurut kita ini musibah, menurut kita ini menyedihkan dan sebagainya. Tetap kita boleh mengucapkan hamdalah, tapi hamdalah yang alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ya, ini jadi bagi orang beriman semua keadaan itu menjadi baik karena dikembalikan kepada kuasanya atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Jadi insyaallah kita boleh paham tentang ini. Jadi bukan berarti kalau orang dapat musibah dia mengucap alhamdulillah itu bermakna bahwa dia bersyukur. Jangan bersyukur kawan ini dapat musibah. Bukan, dia mengembalikan itu bahwa keadaan apapun yang diterima itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang beriman, ya. Baik, jadi menangis yang diajarkan atau diperlihatkan oleh Nabi juga pada waktu kematian anaknya itu innahu, kata Nabi, rahmah. Innama hiya rahmah. Tangisan itu tangisan rahmah, tangisan penuh kasih sayang. Jadi bukan berarti ini membawa makna selama ini misalnya ada yang juga mengatakan tidak boleh menangis. Boleh menangis. Namanya orang sedih, fitrahnya menangis. Kalau tidak keluar air mata pun dipertanyakan, kenapa dia tak menangis?
baru saja kehilangan orang tua misalnya dan sebagainya. Menangis fitrah. Yang tak boleh itu meratap sampai menggoncang-goncangkan badan, ya, mengoyak-ngoyakkan baju, menjambak rambut dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian dilarang dalam syariat ini. Baik, berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Maz'un wa huwa mayyit wa huwa yabki aw qala aynahu tuhraqan. Nabi mencium jasadnya Utsman ibn Maz'un yang sudah meninggal dengan air mata yang berlinangan, ya. Ini juga menjawab, ya, bahwa katanya memang ini nanti baliknya kepada Adam, tapi tidak betul misalnya kalau Allah mengatakan jenazah disiksa. Kan ada ungkapan begitu, ya, karena tangisan ahli waris yang menetes di badannya. Ya, saya belum ketemu riwayat itu atau misalnya disandarkan kepada siapa. Tapi kalau kita lihat hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini, Nabi waktu meninggalnya Utsman ibnu Maz'un, seorang sahabat, bukan Utsman ibnu Affan, ya, Utsman ibnu Maz'un, itu menciumnya dan air matanya berlinangan. Namanya mencium, ya, pasti kena badan beliau dan waktu itu beliau menangis. Kemungkinan netes, ya, ada kemungkinan menetes. Nah, jadi tidak kemudian menjadi sebab, dan tangisan itu tangisan yang tadi innama hiya rahmah, tangisan itu tangisan kasih sayang. Dan hadis yang terakhir yang disampaikan di sini oleh Anas bin Malik. Memang kurang lengkap kalau tidak ada sahabat Anas bin Malik, ya, karena 10 tahun Nabi di Madinah itu protokolernya itu Anas bin Malik, ya, karena dia khadim membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisun ala al-qabri fara'aitu aynayhi tadma'ani, fara'aitu aynayhi tadma'ani faqala afikum rajulun lam yuqari fil layla qala Abu Talha ana qala inzil fanazala fi qabriha. Kami menyaksikan, kata Anas bin Malik, penguburan, ya, pengebumian seorang anak perempuan Rasulullah. Beliau duduk di tepi kubur dengan air mata yang berlinang. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya, tidak jima maksudnya, ya? Abu Talha menjawab, aku. Rasulullah berkata, turut ke liang lahat. Lalu Abu Talha menurut perintah Rasulullah dan turun ke liang lahat. Jadi kejadian tentang tangisnya ini tadi balik lagi kepada kematian. Tangisnya Rasulullah SAW juga diiringi ketika meninggal salah seorang anak perempuannya. Nah, ini kan menjadi dalil lagi penguat bahwa orang yang menangis pada waktu meninggalnya orang yang dia kasihi, bisa jadi itu orang tua, bisa jadi pasangan hidup, bisa jadi anak, bahkan saudara, atau bahkan orang yang tidak kita punya hubungan nasab tapi kita kenal, ya. Biasanya kita mengenalnya itu, baik kita kenal itu sama-sama kenal dekat, atau kita kenal dia walaupun yang meninggal tidak kenal kita. Biasanya ini kematian ulama misalnya, ya. Ada kematian ulama, kan kita kenal ulama itu, tapi ulama itu tak kenal dengan kita. Tapi karena kita mungkin sering mendengar ceramahnya, pernah membaca bukunya, mungkin juga pernah bertemu, mendengarkan video, mendengar secara langsung, tiba-tiba meninggal. Karena kita tahu beliau orang soleh, ulama, kita pun menangis dengan kepergiannya, sedih, ya. Nah, jadi siapapun itu tidak mengapa. Ketika kemudian ada berita kesedihan ini, menangis sebagai bentuk fitrahnya sebagai manusia. Jadi jangan dilarang juga kalau ada orang menangis, biarkan saja menangis. Kadang-kadang menangis itu membantu untuk melegakan hatinya, ya, sehingga dia mudah lebih lagi untuk rela atas kepergiannya itu. Jangan ditahan. Justru kalau sedih itu, kalau dengan mengungkapkan tangisnya itu membuat dia jadi reda, ya, menjadi lebih sabar, menjadi lebih ikhlas, silakan, jangan dilarang.
Yang dilarang itu meratap. Paham ya bedanya itu? Misalnya ada wong nangis-nangis, tarik-tariknya misalnya kayak kapan bapaknya tuh ya, sampai nak koyak, nah jangan dihalangi kalau yang itu, tarik dulu, bawa ke kamar anaknya tuh walaupun anaknya. Nah, kalau nak berhenti tidak meratap, enggak dikurung sampai selesai penguburan misalnya. Nah kan begitu. Itu namanya meratap, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, tapi kalau menangis, bersedih, ya sampai bengkak matanya bahkan mungkin tidak mengapa. Namanya orang kehilangan orang yang dia kasihi, ya itu sesuatu yang sangat fitrawi sekali. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, inilah bab tentang tangisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini beberapa bentuk tangisan. Saya tidak pernah membaca tangisan Rasulullah itu karena masalah dunia misalnya ya, karena kesempitan hidup, misalnya kurangnya rezeki dan sebagainya. Hampir tidak menemukan riwayat tentang itu. Ini juga untuk menunjukkan kepada kita, inilah yang ditauladankan oleh Nabi, beberapa kejadian-kejadian yang sempat membuat beliau berlinang air mata. Ya, saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan dari antum atau jemaah tentang bab ini terutamanya, persilahkan. Ada pertanyaan? Marhaban. Tentang itu doanya Rasulullah ketika sholat, neraka maupun surga dia berdoa. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, doa, kok boleh kita pakai bahasa Indonesia ketika sholat? Itu biasa. Baik. Jadi kejadian tentang cerita itu dari Hudzaifah ibnu Yaman ya, waktu bab tentang ibadah Rasulullah itu kita ceritakan tentang sholat malam Rasulullah SAW yang lama ya, yang itu sampai membuat seperti Ibnu Mas'ud di riwayat yang lain punya keinginan buruk waktu dia pernah juga ikut sembahyang malam Nabi, pengen kutinggal kata Ibnu Mas'ud saking lamanya ya. Tapi tidak disebut apa yang dibaca di riwayat Hudzaifah, baru diceritakan Nabi baca panjang ya, Al-Baqarah habis, nyambung ke An-Nisa habis, balik lagi ke Ali Imran habis, baru rakaat pertama itu ya, lama betul. Dan kemudian diceritakan di situ bahwa Nabi ketika bicara ayat nikmat, Nabi berhenti berdoa. Ketika bertemu dengan ayat tentang siksa, Nabi berhenti kemudian minta perlindungan. Tidak diceritakan redaksi doanya di situ. Kalau untuk kita hari ini, kalau misalnya kita punya keinginan yang sama dalam bentuk permintaan seperti itu, maka hemat saya cukup, dan memang begitu caranya ya. Karena kalau sampai kita berdoa dengan bahasa kita batal sholat ya, maka berdoa di dalam hati, menghentikan bacaan, kita berdoa. Mungkin sampai nangis misalnya karena sangat tersentuh dengan ayat itu, boleh, silahkan. Sebagaimana tangisan Rasulullah di dalam sholat yang kita ceritakan tadi, ya silahkan. Atau karena ada banyak masalah tiba-tiba nangis, ya terhenti bacaan itu sampai kan, kadang-kadang teringat dengan masalah, bisa sambil nangis sambil teringat masalah itu, dalam hati berdoa, minta angkat ya Allah masalahku ya Allah, minta uraikan, minta berikan solusi, minta berikan jalan keluar dalam hati ya. Bacaannya diberhentikan sementara, namanya sedang berdoa kan begitu. Jadi ini sah dan boleh-boleh saja dilakukan. Itu kalau misalnya kita tidak menemukan redaksi doa yang disampaikan beliau misalnya secara khusus begitu. Tapi jauh lebih enak menurut saya memang doa di dalam hati yang sesuai dengan keinginan kita saat itu, sehingga lebih nyes ya, lebih menusuk ya dalam kolbu itu, karena kita memahami, meresapi betul apa yang saat itu sedang kita pintakan dengan Allah. Termasuk misalnya sedang ada masalah, kan kita memang dipinta untuk kemudian kalau sedang minta tolong di antara medianya dengan semayang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Satu dari dua media untuk minta tolong dengan Allah itu selain sabar itu adalah sholat. Sholat itu ya termasuk di antaranya sholat waktu sedang ada masalah. Kadang-kadang kita ini kan sama ya. Ketika dengan manusia minta tolong ketika ada masalah, sama juga kita lebih berhajat dengan Allah ketika kita sedang terasa terhimpit, sedang ada problem ya dan sebagainya, baru kemudian kita sembah Allah lebih intens lagi dengan sholat. Nah, karena itu tadi
ketika sholat itu tiba-tiba kita terhenti bacaan teringat dengan masalah, ya, atau misalnya kita membaca ayat tentang neraka, kita berhenti, kita berdoa dalam hati sambil meresapi apa yang kita doakan itu. Niscaya insya Allah mudah-mudahan mudah kita untuk kemudian menitikkan air mata, ya. Itu jadi doa dalam hati memang lebih selamat, ya, lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, boleh. Banyak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambilan dulu. Nanya dikit, ya. Ustaz. Dapatkan jamaahnya juga Pak Haji. Kita sering mendengar omongan orang-orang tua kita dulu. Kalau kita itu ada yang meninggal, keluarga dekat itu kan, setelah dimandikan itu kan biasanya kita disuruh cium. Disuruh cium terakhir kali ya. Dia bilang jangan sampai netes air mata ya. Iya. Apakah air mata itu bisa membuat si mayat ini harus dimandikan lagi? Makanya dia katakan jangan sampai menetes air dari mata. Yang pertama. Yang kedua, tadi Ustaz menyampaikan bahwa jika Rasulullah SAW hendak menguburkan anaknya, dia bertanya, siapa yang tadi malam tidak berhubungan? Apakah tidak boleh orang yang tadi malam berhubungan ikut masuk ke dalam liang lahat untuk menyambut mayat di dalam liang lahat tersebut? Demikian Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya, ya. Yang pertama tentang jenazah, ya. Tadi jenazah, ya, yang baru saja kemudian dimandikan, lalu kemudian kadang-kadang kan disuruh ahli waris keluarga, mungkin pasangan hidup atau misalnya anak atau siapa saja yang mungkin punya hubungan kedekatan. Kadang tidak mesti keluarga, ya, karena kedekatan pergaulan misalnya, ini sohib saya, ini kawan saya Ustadz ini dan sebagainya, sehingga kemudian dia mencium mayat tersebut atau jenazah tersebut. Ini tidak kemudian menjadikan sebab atau menjadi ilat kalau misalnya orang yang mencium itu menangis lalu jenazah itu dimandikan lagi. Tidak, ya, tidak harus begitu. Bahkan saya baru mendengar kaul ini, ya, yang sering itu uang itu berpesan, awas jangan nangis, saya jangan kena badan, agak nyusah ke dia. Nah, bahasanya begitu. Ada yang menyebut jenazah itu disiksa, jenazah itu disiksa karena tangisan orang yang mengenai pada jenazah itu juga tidak pas kalau misalnya kita sandingkan dengan yang hadis tadi, ketika Nabi SAW mencium dengan berlinang air mata jasad daripada Utsman bin Maz'un. Apalagi yang tadi yang diminta mandikan lagi, karena itu menyusahkan, ya. Ada orang datang nangis, nih kena wanyu, mandi lagi, mandi ke jenazah tak sama dengan kita mandi, ya. Kalau kita mandi cepat, ya, ini mandi nak diangkat puluh dan sebagainya. Jadi tidak ada itu, ya, karena sifatnya satu tidak ada perintahnya begitu. Yang kedua, secara logikanya perkara yang menyulitkan, ya, menyulitkan, dan jenazah itu kan memang harus segera diuruskan. Baik. Kejadian yang tadi itu, yang sahabat ditanya oleh Rasulullah siapa yang tidak berhubungan badan, ini memang nanti turunannya macam-macam. Pertama, larangan orang yang sedang junub untuk kemudian turun ke liang lahat, dan ulama banyak mengatakan itu maksudnya junub dan masih dalam keadaan junub, maksudnya, ya, belum suci. Kan kalau junub harus mandi besar sehingga kemudian
menjadi syarat dia suci. Nah, waktu itu menjawab Abu Talha, aku idah Nabi ya, meloklah ke situ. Jadi ini kalau turunan fikihnya begitu ya. Kalau hikmahnya bisa macam-macam tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Tapi turunannya tadi secara hukum fikih dan saya mendapatkan itu. Walaupun misalnya ada sebagian yang tidak menerima karena dalam perkara orang yang junub, yang dalam pembahasan fikih ya, itu tidak termasuk orang-orang yang junub larangan untuk ke liang lahat. Jadi ini kalau misalnya mau disebut bisa juga masuk khawais, sesuatu yang Rasulullah tidak inginkan terjadi dengan beliau, tapi tidak menjadi hukum untuk keseluruhan. Banyak ini perkara khawais ini ya. Contoh misalnya hukum ta'addud. Wah, ini memang lama nyontohnya yang itu poligami. Ya, Rasulullah lebih dari 4, banyak istri Nabi. Tapi itu khawais. Ya, tidak boleh gitu tentang Nabi banyaknya. Ya, pengen juga banyak baca Nabi, tidak boleh. Ya, itu khawais, kekhususan Nabi. Kalau umat beliau, kalau misalnya pengen ta'addud poligami, ada 4. Itulah batasannya, itu khawais. Ya, saya melihat ini juga kejadian ini. Jadi Rasulullah bisa jadi kalau dalam kalimat ini tidak menginginkan ada orang yang junub masuk ikut mengurusi, karena namanya junub kan tidak suci kan, dia sedang berhadas besar. Tapi dalam kitab-kitab fikih kita dapatkan lebih banyak tidak ada larangan yang itu. Ya, tidak ada larangan dimasukkan tentang orang yang junub untuk kemudian turut menguburkan. Ya, jadi itu. Ya, kalau kita misalnya keadaannya begitu, ya lebih baik kita tidak usah. Kan kita merasa juga sedang berhadas kan. Mungkin turut orang yang lain. Atau kalau kita memang kita harus ikut menguburkan karena ini kakak saya, ini adik saya. Kalau kita merasa junub, mandilah dulu biar lepas dari khilaf. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Menangis. Iya. Apakah di setiap ayat itu begitu ataukah pas dihubungi dengan syarat? Iya. Baik, tentang menangis ini ya. Pertama kita harus sepakati dulu, ini bukan kewajiban. Ya, menangis waktu membaca Al-Quran. Kalau mampu, ya. Kalau mampu. Nah, faktor mampu menangis itu tadi macam-macam. Bisa karena kita paham, ini memang yang sangat membantu ini. Bisa karena kita paham dari ayat Al-Quran yang kita baca. Dan tidak mesti setiap ayatnya ya. Mungkin ayat-ayat tertentu yang ketika itu menyentuh. Misal bicara tentang kematian, kullu nafsin za'iqatul maut. Teringat gitu tentang bakal matinya kita, misalnya kan, nangis. Nah, ya. Ayat-ayat yang lain datar baik sehingga laju ya. Nah, begitu. Jadi tidak ada patokan khusus tentang ini. Jadi sangat situasi dan kondisi ya, sangat menyesuaikan sikon, termasuk keadaan orang yang membaca. Ada orang membaca ayat ini nangis, orang yang lain membaca ayat itu biasa baik. Ya, nah, jadi memang sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, tapi kita memang panduannya begitu, diminta oleh Rasulullah. Kalau kita membaca Al-Quran mampu menangis, maka menangislah. Ya, kalau misalnya tak mampu, maka pura-pura lah macam orang menangis, ya begitu. Nah, tapi kan sesuaikan juga. Jangan kemudian nangis gitu, misalnya ya, nangisnya sejam, baca Qurannya 5 menit, gitu kan? Ini kan tak berimbang, ya. Iya, nangisnya 5 menit. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi ini ya. Kita harus sesuaikan, maksudnya sesuai dengan keadaan. Baik, saya rasa itu saja ya. Seperti biasa kita akhiri untuk kajian Syama'il ini dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin
habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Waj'al lana ya Allah bi syafa'atil habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.